guys, welcome back to my channel. So, hari ini aku bakalan analisis suatu kasus dalam perspektif hukum perusahaan. Check it out. Pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia itu merilis laporan keuangan tahun 2018 yang dimana dia mengklaim bahwa dia mendapatkan laba bersih sebesar 5 juta US dollar. Masalahnya adalah sebelumnya mereka itu rugi, yang kemudian akhirnya laporan keuangan ini pun dipertanyakan dan diperiksa. Yang akhirnya PT Garuda Indonesia mengakui pendapatan tersebut didapat dari kerjasama dengan Mahata Aero Technology, sebuah perusahaan penyedia layanan in-flight connectivity. Dan masalahnya lagi, pembayaran tersebut dari Mahata belum dilakukan dan belum diterima sama sekali oleh PT Garuda Indonesia. Yang artinya pendapatan laba bersih itu fiktif. Sehingga dua komisaris Garuda saat itu menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Yang kemudian pada akhirnya otoritas jasa keuangan pun ambil alih ke dalam kasus ini dan memberikan sanksi administratif kepada PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta serta kepada para direksi dan para dewan komisaris yang menandatangani laporan tersebut sebesar 100 juta pula. Jika kita lihat dari sudut pandang hukum perusahaan nih, kasus tersebut itu tentu saja merupakan suatu pelanggaran yang serius. Kenapa itu cukup serius dalam hukum perusahaan? Yang pertama, direksi itu wajib menjalankan perusahaan dengan itikat baik, good faith, dan penuh rasa tanggung jawab, responsibility, sesuai dengan pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu yang kedua, jika direksi lalai atau dengan sengaja melakukan kesalahan hingga merugikan perusahaan, maka mereka bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi. Jadi kalau misalnya minta ganti rugi, ya mereka tuh harus bayar pribadi, itu bisa ya dilakukan. Ini jelas diatur dalam pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Lalu yang terakhir, sebagai perusahaan terbuka, perusahaan publik yang dimana data laporan keuangannya juga dibaca publik, Garuda terikat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mewajibkan laporan keuangan harus akurat, wajar, dan tidak menyesatkan. Jadi ini mencantumkan pendapatan yang belum diterima jelas seperti PT Garuda Indonesia tadi, bahkan bisa dibilang sebagai bentuk memanipulasi informasi terkait laporan keuangan tahunan, itu melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, atau bisa juga disebut good corporate governance principles. Selain itu, apa yang dilakukan oleh direksi PT Garuda Indonesia ini juga melanggar doktrin fiduciary duty, atau suatu doktrin yang mewajibkan direksi untuk bertindak jujur dan hati-hati untuk kepentingan perusahaan tersebut, bukan demi kepentingan diri sendiri atau pihak lain. Nah, kasus Garuda Indonesia ini menunjukkan pentingnya integritas dalam bisnis dan bagaimana hukum perusahaan itu melindungi publik dari penyalahgunaan kekuasaan korporasi. Jadi gimana menurut kalian tentang kasus tersebut? Kalau menurut aku, tindakan direksi PT Garuda Indonesia dalam memanipulasi laporan keuangan tahun 2018 ini tentu saja merupakan pelanggaran terhadap yang tadi pertama fiduciary duty dan juga pelanggaran terhadap good corporate governance principles, di mana direksi ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. Aku pun setuju terhadap tindakan OJK yang memberikan sanksi administratif kepada PT Garuda Indonesia serta direksi dan dewan komisaris yang menandatangani. Memang seharusnya mereka memiliki kewajiban hukum untuk melakukan koreksi laporan dan menjaga integritas tata kelola korporasi. Sehingga kasus ini pun menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam praktik perusahaan itu sangatlah penting. Apalagi perusahaan itu merupakan perusahaan terbuka yang harusnya transparan terhadap publik. So, mungkin itu aja dari aku. Kalau kalian mau tukar-tukar opini, kalian bisa chat aku di Instagram @nationalgist, atau kalian bisa comment down below. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe my YouTube channel. Bye-bye!